Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, kalau medan magnet pada solenoida dan toroida. Nah, selain pada kawat lurus dan kawat melingkar, ini kalau pada kumparan. Solenoida itu kumparan. Jadi kawat melingkarnya ada banyak melingkar gitu ya, melilit suatu batang atau kosong juga nggak masalah ya. Nah, rumusnya untuk solenoida, gambarnya dulu ya, karena ini lilitan. Cara dapetinnya seperti ini. Rule tangan kanannya ini. Arus itu 4 jari ya. Terus kutub utara atau di sini kita sebut B-nya ya. Arah B-nya ke arah ibu jari. Jadi misalnya kita lihat gambar kiri dulu nih. Arusnya masuk dari yang kiri keluar ke yang kanan. Nah, di sini di lilitan arah arusnya berarti ke bawah semua nih. Jadi kamu buat 4 jari kamu menggenggam, anggap aja menggenggam pensil gitu ya. Tapi yang di bagian depan yang terlihat di mata itu ke arah bawah. Maka jempol kamu akan ke arah kanan. Jadi B-nya ke arah kanan. Gitu. Dan sebaliknya, misalnya yang gambar kanan ya. Misalnya arusnya masuk dari kiri. Jadi yang di daerah atas itu 4 jarinya ke atas nih. Nih, ke atas ya. Sehingga jempolnya akan ke arah kiri. Nah, kalau kayak gini B-nya ke arah kiri gitu. Jadi kalian praktekin pakai tangan kanan, aturan tangan kanan ya. Nah, rumus umumnya itu yang ini. Jadi kalau bisa di tengah-tengah solenoida, mu 0 IN per 2L kali sin alfa 1 tambah sin alfa 2. Jadi mirip kayak kawat pendek. Ya, sin alfa 1 tambah sin alfa 2. Jadi kalau di ujung sini ya, di ujung sini, maka alfa 1-nya ada tapi alfa 2-nya 0. Tinggal masukin ke situ juga nanti rumusnya. Ya, ini yang rumus tengah itu untuk solenoida pendek. Pendek itu dalam artian ada ukurannya ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi kita bisa tahu sudutnya. Tapi kalau nggak dikasih tahu ukuran lebar terutama lebar solenoidanya, maka biasanya kita pakai solenoida panjang yang ini, yang kita anggap sebagai solenoida panjang ya. Untuk solenoida panjang di tengah itu kedua alfanya 90 derajat, maka rumusnya jadi kayak gini. Mu 0 IN per L. Tapi kalau di ujung mu 0 IN per 2L. Ya, kita lihat aplikasinya ke soal. Jadi untuk solenoida, poin 1, soal pertama, kuat medan magnet ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. Kuat arus listrik I, efek ya. Banyak lilitan N, efek. Panjang solenoida L, efek. Permeabilitas bahan itu mu 0-nya. Kalau di solenoidanya melilit besi atau sesuatu bahan, maka di sini harus dikali sama mu R lagi nanti. Mu 0 kali mu R. Jadi permeabilitas bahan itu mu R, itu ngefek. Tapi kalau solenoida kosong ya cuma mu 0 doang. Ya, jadi yang tidak ngefek adalah garis gaya. Di sini nggak ada gaya. Nggak ada gaya ya. Oke, lanjut kita lihat hitungannya. Ada sebuah solenoida terdiri atas 400 lilitan, ini N-nya, panjangnya 25 cm, ini L-nya. Dikasih arus 10 ampere, ini I-nya. Tentukan induksi magnet B-nya kalau di ujung, yang A di ujung. Di ujung rumusnya tadi mu 0 IN per ini ya, 2L kalau di ujung. Jadi masukin aja 4pi 10⁻7 kali N 400 per 2L. Nah, hitung ya. 4pi kali 10⁻7 kali 400 bagi 2 kali 0,25. Dari sini kita dapat 3,2 pi kali 10⁻4 Tesla. Di tengah rumusnya berubah jadi mu 0 IN per L. Jadi 4pi 10⁻7 kali 400 kali 0,25. Jadinya
6,4 pi kali 10⁻⁴ Tesla. Oke. Simpel ya, ini soal simpel dulu. Masuk rumus saja. Yang soal kedua, misalnya ada solenoida punya lilitan N, panjang L, dialiri arus I. Kuat medan magnetik yang ditimbulkan di pusat adalah B. Jadi B di pusat 0 I N per 2L rumusnya ya. Nah, sekarang kondisi kedua, sekarang jadi 2N, solenoidanya 2L. Tapi dia tanyanya di ujung. Jadi kita bandingin sama kondisi 2, B di ujung, cuma bedanya sekarang I-nya tetap sama, tapi N-nya jadi 2N, L-nya jadi 2L. Nah, maka rumusnya jadi gini. Tapi di ujung, kalau di ujung cuma L doang ya, jadi nggak ada angka 2-nya di depan. Nah, kita buat dari sini, berarti yang ini kan, yang B di pusat kita namain B. B dibanding BU, B di ujung, sama dengan mu 0 bisa dicoret, I dicoret, N dicoret, L dicoret. Nah, sisanya tinggal ini nih. Setengah banding, ini coret juga ternyata, setengah banding 1. Jadi kalau dikali silang, BU sama dengan 2B. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau udah solenoida, kurang lebih seperti itu. Sekarang toroida. Toroida itu solenoida yang dibikin melingkar. Ya, solenoidanya melingkar. Oke. Nah, medan magnetnya kalau yang toroida ya, muncul di dua tempat, yaitu di sekeliling ini, yang di dalam, sama yang di pusat. Selain itu, tidak ada medan magnet untuk toroida. Jadi kalau yang di bagian luar, ini medan magnetnya 0. Di bagian lingkaran yang dalam sini, yang nggak ada kumparannya juga 0. Jadi medan magnet toroida itu cuma di dalam lingkaran ini, ya, dalam kumparannya, sama di pusat. Oke, rumusnya ini mu 0 I N per 2pi kali R efektif. R efektif adalah R dalam RD tambah R luar dibagi 2. R dalam itu lingkaran yang dalam ini, R luar lingkaran yang luar ini, gitu. Oke, kita lihat contohnya. Sebuah toroida 1000 lilitan, ini N-nya, punya jari-jari R-nya 8. Kalau nggak dikasih tahu apa-apa, berarti ini R efektifnya ya. Kecuali dia kasih tahu R dalam sama R luar. Arusnya udah tahu, maka besar induksi pada sumbu. B rumusnya itu tadi. Mu 0, 4pi kali 10⁻⁷ kali arus 10 kali N, 1000 per 2pi kali R efektif. R efektifnya 8 cm. Nah, tinggal hitung. Ini coret 2. Jadi 2⁻⁷ kali 10 kali 1000 bagi 0,08. 0,025 Tesla. Toroida. Contoh lain misalnya. Sebuah toroida terdiri dari 200 lilitan, N-nya, arusnya 5 ampere, bagian dalam 14 cm, bagian luar, ini RD, ini RL ya, 18 cm. Tapi yang ditanya besar medan magnet 12 cm dari toroida. 12 cm itu ada di sini, di dalam lingkaran kecilnya. Atau itu berarti ada di luar toroida tuh. Maka karena R-nya lebih kecil daripada RD, berarti ada di luar toroida. Tapi luarnya tuh luarnya luar yang dalam ya. Nah, gitu di sini, yang daerah diarsir. Maka B-nya selalu 0, tidak ada B. Kalau di bagian dalam sini atau di luarnya itu 0. Oke? Hati-hati, nanti kalian harus perhatiin posisinya dia di mana, meskipun dia bilang 12 cm ya. Lanjut, ini juga kurang lebih mirip. Ada N, ada I. Bagian dalamnya 14, bagian luarnya 18. Yang ditanya medan magnet pada jarak 20. 20 tuh di luar sini. Dari sini ke sini nih 20. Ya. Berarti karena di luar, ini juga hasilnya 0. Nggak usah dihitung.
Kecuali dia tanya antara 14 sampai 18. Kalau misalnya dia tanya pada jarak 15 cm, nah baru dihitung. Atau pada sumbu baru dihitung. Ya, tapi kalau di luar toroida itu 0. Oke. Seperti ini medan magnet di solenoida dan toroida. Semoga bermanfaat.